Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Raihan Kurnia Yusda dengan NIM F1E119066. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal dengan judul Optimasi Penjadwalan Menggunakan Metode Algoritma Genetika pada Proyek Rehabilitasi Puskesmas Minanga. Identitas jurnal sebagai berikut. Judul Optimasi Penjadwalan Menggunakan Metode Algoritma Genetika pada Proyek Rehabilitasi Puskesmas Minanga. Tahun terbit jurnal yaitu tahun 2019 dengan penulis Ilham Hidayat Sugiha, Revo L. Inkriwang, dan Pinkan Aka Pratasis. Adapun tujuan dari jurnal tersebut yaitu menghasilkan output berupa jadwal yang optimal, yaitu memenuhi batasan atau persyaratan dalam penjadwalan proyek. Sedangkan latar belakang dari jurnal tersebut yaitu selama ini pembuatan jadwal proyek menggunakan Microsoft Excel, yang mana penginputan dan analisa pengalokasian waktu setiap kegiatan dihitung secara manual, sehingga jadwal yang dihasilkan tidak optimal dan proses pembuatan jadwal berlangsung lama karena membutuhkan ketelitian. Nah, oleh sebab itu, dibutuhkan suatu sistem terkomputerisasi dengan metode algoritma genetika ini, yaitu untuk membantu project manager dalam pembuatan penjadwalan proyek dan menunjukkan kepada organisasi bagaimana proyek akan dilaksanakan. Adapun metode penelitiannya sebagai berikut, yaitu dimulai dengan pengumpulan data, lalu analisa sistem. Nah, analisa sistem ini dibaginya menjadi 3, yaitu ada analisa inputan, analisa model dari algoritma, serta ada analisa data output atau keluaran. Nah, selanjutnya ada tahap perancangan sistem sampai ke tahap pengujian sistem, lalu tahap kesimpulan dan saran. Selesai. Nah, cara kerja dari algoritma genetika. Nah, sebelum kita masuk ke cara kerja algoritma genetika, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu algoritma genetika. Nah, algoritma genetika merupakan teknik untuk menemukan solusi optimal dari permasalahan yang mempunyai banyak solusi. Nah, teknik ini akan melakukan pencarian dari beberapa solusi yang diperoleh sampai mendapatkan solusi terbaik sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Di samping ini adalah flowchart cara kerja algoritma genetika. Di sini kita mulai dengan menentukan banyak populasinya. N sama dengan N. Di sini dibuatnya. Nah, tahap selanjutnya kita mempresentasikan dan inisialisasi populasi awal. Jika ini sudah selesai, maka kita akan masuk ke tahap populasi dan seleksi kromosom. Nah, pada tahap selanjutnya itu ada percabangan. Jika constraint-nya terpenuhi, maka masuk ke tahap fitness. Jika tidak, maka dilakukan crossover dan mutasi, lalu dievaluasi dan seleksi kromosom lagi. Begitu sampai constraint-nya terpenuhi. Nah, jika constraint sudah terpenuhi, maka dicarilah nilai fitness-nya. Nah, di sini ada percabangan lagi. Jika kromosom terbaiknya tidak ditemukan, maka dilakukan crossover dan mutasi lagi sampai ke tahap evaluasi dan seleksi alam lagi. Jika sudah itu terpenuhi, maka ditemukanlah kromosom terbaik dan tahapnya selesai. Nah, selanjutnya itu rincian kegiatan proyek. Di mana di sini rincian kegiatan proyek yaitu ada 2 tahap secara garis besar, yaitu tahap pekerjaan persiapan dan pekerjaan fondasi. Nah, ini durasinya rata-rata nih 1 minggu. Di sini ada 2 minggu, ini 1 minggu. Jadi totalnya yaitu 13. Data inilah yang akan digunakan nantinya untuk algoritma genetika. Nah, langkah-langkah dalam algoritma genetika yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu pertamanya inisialisasi populasi awal. Nah, di sini populasinya sudah dijelaskan 1, 2, 3, 4 sampai 6 dengan X-nya sampai 12. Nah, di sini pada kromosom 1 dapat dijelaskan bahwa gen X1 mempunyai nilai 1. Nih. Menunjukkan bahwa kegiatan 1.1
dilaksanakan pada minggu ke-1, dan seterusnya juga begitu seterusnya. Nah, begitu juga dengan kromosom 2.1. Nah, ini dilakukan pada minggu pertama juga atau minggu ke-1. Begitu juga sampai kromosom 6 sampai X12. Nah, selanjutnya masuk ke tahap seleksi. Nah, pada tahap seleksi ini, yang mana pada tahap seleksi ini kita menggunakan metode seleksi roulette wheel, yang mana sesuai dengan namanya, roulette wheel ini di mana masing-masing kromosom menempati potongan lingkaran roulette wheel secara proporsional. Nah, sesuai dengan nilai fitness-nya. Kromosom yang memiliki nilai fitness yang lebih besar akan menempati potongan lingkaran yang lebih besar. Begitu juga sebaliknya dengan nilai fitness yang kecil. Nah, yang mana nilai fitness ini didapatkan dari inisialisasi populasi awal ini. Yang mana didapatkan dari rumus 1/1 ditambah dalam kurung F dikali B. F ini yaitu nilai pelanggaran, B ini adalah nilai atau bobot pelanggaran. Maka didapatkanlah nilai fitness yang ada 6 kromosom ini. Maka total fitness yang didapatkan yaitu 2,78. Nah, selanjutnya masih tahap seleksi. Langkah keduanya yaitu adalah menghitung probabilitas setiap kromosom dengan cara membagi nilai fitness setiap kromosom dengan total nilai fitness sehingga didapatkan seperti di bawah ini. Nah, pada kromosom 1 yaitu nilai probabilitasnya 0,179, begitu sampai dengan kromosom 6 yaitu 0,2 dibagi 2.78 yaitu hasilnya 0,072 sampai dijumlahkan hasil ini yaitu sama dengan 1. Langkah ketiga adalah menempatkan masing-masing kromosom pada nilai interval. Nah, sebagai berikut. Maka intervalnya dapat dibuat seperti ini. Nah, dijumlahkan maka totalnya 1. Interval ini yaitu didapatkan dari nih. Selanjutnya itu masih lanjutan dari seleksi. Untuk menentukan susunan populasi baru, hasil seleksi maka dibangkitkan bilangan acak atau secara random antara 0 sampai 1. Misalkan bilangan yang dibangkitkan yaitu dengan 0,2, 0,1, 0,35, 0,5, 0,75 sampai 0,65. Maka didapatkanlah susunan kromosom populasi baru hasil seleksi sebagai berikut. Nah, selanjutnya pada tahap pindah silang. Di mana pada tahap pindah silang ini yaitu suatu titik potong dipilih secara acak atau secara random, kemudian di bagian pertama dari kromosom induk 1 digabungkan dengan bagian kedua dari kromosom induk 2, itu ini. Nah, bilangan acak yang dibangkitkan untuk posisi titik potong 1 sampai N atau N ini merupakan banyaknya jumlah gen dalam satu kromosom. Untuk contoh ini ditentukannya probabilitasnya crossovernya itu 0,6. Nah, dimisalkan dari contoh yang ada, nilai untuk kromosom 1, 2, dan 3, dan 4 kurang dari probabilitas crossover yang telah ditentukan, serta bilangan acak untuk posisi titik awal adalah posisi gen yang ketiga. Maka proses pindah silangnya adalah hasil kromosom induknya, hasil dari pindah silangnya. Nah, seperti kita lihat di sini, pindah silangnya yaitu antara kromosom 1 dan 2 dipindah silangkan, dan antara kromosom 3 dan 4. Nah, maka didapatkan hasil fitness dari kromosom 1, 2, 3, dan 4. Dari hasil di atas kromosom yang masih memiliki pelanggaran yaitu pada kromosom 1, 2, dan 4. Yang akan menjalani proses selanjutnya yaitu akan masuk ke tahap mutasi nantinya. Sedangkan pada kromosom 3 yaitu nilai fitnessnya didapatkan itu dari 1,
yang akan disimpan sebagai kromosom yang baik yang nantinya akan digunakan untuk perbandingan hasil dari mutasi. Nah, masuk ke tahap mutasi. Untuk mendapatkan posisi gen yang akan dimutasi, maka perlu dihitung jumlah total gen dalam populasi dengan cara jumlah gen dalam satu kromosom dikali dengan jumlah kromosom yang ada. Yang mana di sini adalah total jumlah gen dalam satu kromosom yaitu 12. Ya, sedangkan jumlah kromosom yang ada yaitu ada 3. Jadi totalnya 36. Nah, nilai gen yang terkena proses mutasi nilainya akan diganti secara random. Setelah proses berhenti, kromosom hasil mutasi akan dievaluasi. Nah, maka didapatkanlah hasil proses mutasi sebagai berikut. Yang didapatkan itu kromosom 1, 2, dan 4. Yang mana nilai fitnessnya pada kromosom 1 yaitu ada 1, pada kromosom 2 ada 2, kromosom 4 ada 0,2. Nah, dari hasil perhitungan di atas, maka kita mendapatkan nilai fitness terbaik yaitu pada kromosom 1. Dan sebelumnya pada pindah silang yaitu kita dapatkan juga pada kromosom ketiga. Maka nilai fitness terbaik kita ada 2 didapatkan di sini. Tidak terdapat pelanggaran atau terhadap constraint yang telah ditetapkan. Karena kegiatan pertama pada kromosom 3 bisa dilaksanakan pada hari pertama, maka kromosom 1 merupakan hasil terbaik untuk solusi optimal. Nah, maka kita dapatkanlah kromosom terbaik yaitu kromosom pertama. Nah, pada pertama dapat dijelaskan bahwa gen X1 mempunyai nilai X1 menunjukkan bahwa kegiatan 1.1 dilaksanakan pada minggu ke-1. Begitu juga seterusnya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal tersebut yaitu kita mendapatkan kromosom terbaik yaitu pada kromosom 1 dan 3 yang tidak memiliki nilai fitness yang memiliki nilai fitness terbaik. Nah, karena tidak terdapat pelanggaran terhadap konstrannya. Karena kegiatan X10 dan X12 pada kromosom 3 bisa dilaksanakan pada hari kedua, maka kromosom 1 lah merupakan hasil yang terbaik. Nah, pada perhitungan penjawalan yang telah diolah dengan menggunakan metode algoritma genetika menghasilkan waktu yang lebih singkat, yaitu dari jadwal yang sebenarnya diselesaikan selama 3 minggu disingkat menjadi 2 minggu masa pekerjaan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.